Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman pecinta anggrek spesies dimanapun anda berada. Bertemu lagi dengan saya Yusri di channel Anggrek Liar YT. Oke teman-teman, sudah beberapa lama ya nggak upload. Kita nggak jalan-jalan ke hutan. Nah, karena bulan puasa ya atau bulan Ramadan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita menyempatkan diri nih menunggu waktu berbuka, atau bahasa kerennya itu ngabuburit ya. Kita jalan-jalan ke pinggir hutan teman-teman ya, di pinggir-pinggir aja ya. Kita jalan santai untuk menengok dan melihat jenis anggrek spesies yang tumbuh di habitat aslinya. Nah teman-teman, mudah-mudahan kita ketemu ya dengan jenis anggrek spesies yang bisa kita temui di habitat aslinya, bisa menjadi bahan pelajaran dan edukasi buat kita semua, sehingga bisa menambah wawasan kita tentang anggrek Indonesia pada khususnya. Yuk ikuti perjalanan saya ngabuburit di pinggir hutan. Oke teman-teman, ini perjalanannya. Kita akan menuju hutan kecil ini ya. Di tepi hutan ini masih belukar sebenarnya nih, tapi mudah-mudahan kita bisa ketemu jenis anggrek di sini. Kita jalan santai saja. Oh ini ada anggrek teman-teman, tuh kan. Nah kita ketemu nih salah satu jenis anggrek spesies yang tumbuh di habitat aslinya. Ini di pinggir belukar ya, atau hutan kecil ya. Tuh. Nah ini kita ketemu nih jenis anggrek payus lagi, anggrek tanah. Dia sedang siap-siap untuk berbunga teman-teman. Ini calon bunganya. Oh sayang sekali ya, belum berbunga. Tapi ini mungkin 3 atau 4 hari ini akan mulai mekar teman-teman. Dia masih menumbuhkan tangkai. Cukup besar ya ukurannya ya. Wah. Nah teman-teman, jenis anggrek spesies atau payus ini, payus Tankerville tepatnya, ini memang banyak sekali ditemukan di tepi-tepi hutan ya, atau di tempat-tempat yang banyak mengandung air atau lembab. Iya, karena jenis anggrek ini sangat suka sekali dengan tempat yang lembab dan cenderung basah sebenarnya. Dikenal juga dengan nama anggrek rawa atau lili rawa ya. Memiliki bunga terbesar di antara jenis-jenis anggrek tanah ya. Cukup besar ukuran bunganya. Itu diameternya itu sendiri, panjang lebar kelopaknya itu bisa mencapai 10 cm teman-teman. Cukup besar ya. Nah ini daunnya mirip seperti daun kelapa muda teman-teman ya, daun dari tunas kelapa. Tumbuh sangat subur sekali ya di sini, di pinggir jalan, di tepi hutan. Nah kita biarkan saja ini tetap lestari teman-teman. Semoga bisa berkembang biak ya, dan lestari di alam aslinya, di habitat aslinya. Oke, kita akan lanjutkan perjalanan kita. Payus Tankerville. Biasanya masih ada temennya payus Tankerville itu. Kita akan coba teliti teman-teman. Wah itu dia tuh, sedang berbunga teman-teman. Akhirnya kita ketemu yang sedang berbunga ya. Wah tersembunyi dia, sedang berbunga di antara tanaman lainnya ya, semak belukar. Ini dia nih. Wah cantik sekali, sangat besar sekali bunganya. Warnanya sangat cerah dan indah. Ratunya anggrek tanah, payus Tankerville. Akhirnya kita bisa menemukan ya. Sangat wangi teman-teman, ada aroma khusus ya. Ini daunnya, tumbuhnya sangat subur sekali. Iya. Ini bunganya teman-teman memiliki warna kelopak yang sangat unik ya. Dia berwarna merah marun atau merah gelap ya, kecoklatan di bagian dalamnya. Warna putih bersih di bagian kelopak luarnya seperti ini. Nah, dan ini ada tangkai bunganya
sekaligus calon buah ya. Buahnya itu panjang seperti buah belimbing, cenderung cepat matang ya dibandingkan anggrek epifit. Iya. Dalam waktu 1-2 bulan itu buahnya sudah matang dan sudah pecah dan menyebar ya. Termasuk jenis anggrek yang mudah tumbuh dan mudah dirawat, teman-teman. Ya, luar biasa. Dalam satu tangkainya ini bisa tumbuh sampai 15 kuntum bunga ini. 15 sampai 25 kuntum ya. Iya. Cantik sekali. Oke, semoga tetap lestari. Kita akan lanjutkan perjalanan kita. Oh, luar biasa. Cukup jauh teman-teman. Nah, ini kita menemukan salah satu jenis tanaman hutan ya. Tapi buahnya sangat populer ini di kalangan pecinta buah. Nah, ini adalah tanaman markisa teman-teman. Markisa hutan. Tapi sayangnya masih mentah ya. Masih muda, jadi belum ada yang matang. Tumbuh liar di hutan kecil seperti ini. Wow, rasanya itu asam segar teman-teman ya, cocok sekali untuk dibuat sirup, apalagi untuk berbuka puasa. Kalau kita dapat yang matang ya. Sayangnya ini masih mentah semua ini. Tuh, belum ada yang matang. Nah, itu sudah cukup tua tapi belum matang itu. Ya, kita biarkan saja. Mudah-mudahan lain waktu kita ketemu dengan yang matang ya. Oke, kita lanjut. Kita akan menyusuri tepi hutan kecil ini. Wow, mulai dingin tempatnya dan mulai gelap. Oke teman-teman, kita melanjutkan perjalanan kita ya, sambil menikmati suasana alam luar biasa. Ini saya ada di ketinggian sekitar 1200 meter mdpl teman-teman. Tidak terlalu tinggi seperti masuk hutan biasanya ya. Ini suasana hutan kecil, dan ini perkebunan kopi teman-teman, jadi berbatasan. Iya, biasanya di tempat seperti ini kita bisa menemukan berbagai jenis anggrek ya. Mudah-mudahan bisa ketemu. Masih ada sisa batang-batang pohon ya. Kemungkinan besar sisa batang pohon itu akan masih ditumbuhi jenis-jenis anggrek spesies teman-teman, epifit. Nah, jadi akan coba kita cari. Nah, itu ada batang pohon tumbang itu. Coba kita dekati ya. Sepertinya ada itu anggreknya. Wah, betul teman-teman. Full, penuh dengan anggrek. Yuk kita cek. Nah, yang pertama kita lihat ini nih, salah satu jenis anggrek spesies ya. Sudah agak jarang yang ditemukan. Kalau kita lihat dari bentuk daunnya teman-teman, dan ini sisa tangkai bunganya. Ini adalah jenis dari anggrek Cleisostoma ya. Iya, anggrek Cleisostoma. Wah, ini, nah ini bunganya nih. Bunganya sangat cantik teman-teman, tapi ukurannya sangat mini ya. Ya, sangat kecil. Lihat tuh bunganya. Sedang blooming teman-teman. Cleisostoma. Tapi saya kurang jelas ini Cleisostoma dari genus apa ya? Apakah Cleisostoma subulatum atau lainnya? Mungkin kalau ada teman-teman yang lebih paham silahkan ya, sharing di kolom komentar. Ditunggu pokoknya. Cantik sekali. Oh, ternyata tangkai bunganya sangat panjang teman-teman, sampai 40 cm ya. Dan tangkai bunganya itu bercabang-cabang lagi tuh.
mirip seperti sarkoglipis ya, tapi ini bunganya lebih jarang dan warnanya itu lebih gelap. Berwarna merah marun ya, memiliki ekor berwarna pink, itu cantik sekali. Selain Cleisostoma teman-teman, di sini kita lihat nih, wah ada Dendrobium. Wah, lagi kenop teman-teman, itu dia, sayangnya belum mekar ya. Iya, Dendrobium Grumenatum alias anggrek merpati. Nah, sangat umum ditemukan di sini. Nah, ini sisa tangkai bunganya. Nah, selain itu di sini juga ada jenis-jenis dari Trichospermum, teman-teman. Iya, ini adalah salah satu spesies Trichospermum yang cukup umum ditemukan ya di sini ya. Oh. Ini pasti daun yang kena herbisida ini. Sayang sekali. Trichospermum. Tumbuh sangat subur teman-teman, meskipun batangnya itu sudah lapuk ya. Kita lihat ini bunganya nih, ramai sekali, blooming. Selain itu ada juga jenis-jenis anggrek selain Cleisostoma ini ya. Tuh, ramai sekali bunganya, imut dan cantik. Ini enggak mekar berbarengan ya, satu persatu mekarnya dari pangkal. Ini tangkainya teman-teman, tumbuh dari ketiak daun bagian bawah nih. Nah, ini daunnya mirip seperti daun anggrek pensil ya. Iya, atau lebih tepatnya mirip seperti Trichospermum subulatum. Nah, ini Polystacia, si anggrek kuning. Ini cukup banyak ditemukan di daerah saya, biasanya di perkebunan kopi. Oh, dan ini ada Dendrobium teman-teman. Ya, Dendrobium semendoensis ini. Ya, khas sekali batangnya itu pipih ya, mirip seperti keris. Nah, bunganya itu muncul dari ujung-ujung yang sudah luruh daunnya seperti ini. Ini dia si anggrek pipih, Dendrobium semendoensis. Mirip seperti Dendrobium platygastrium ya, tapi batangnya itu lebih besar dan biasanya berwarna kuning batangnya. Semoga tetap lestari teman-teman ya, meskipun batangnya sudah lapuk, tapi dia masih tumbuh. Artinya ini jenis anggrek yang cukup tangguh dan kuat ini. Nah, ini ada jenis Trichospermum teman-teman. Ini sudah berkali-kali kena herbisida tampaknya ini. Nah, ini buahnya, ciri khas buah anggrek ya, bentuknya seperti belimbing ya. Sangat banyak sekali di sini teman-teman. Selain daripada Cleisostoma yang sedang berbunga ini, juga ada jenis Trichospermum dan Dendrobium ya. Kita lihat beberapa sedang berbunga. Nah, ini kita lihat teman-teman, ini ada calon bunganya nih, kenopnya nih, kenop dari Trichospermum ya. Wow, aduh fokus kameranya agak kurang nih. Itu udah kelihatan itu corak bunganya ya. Iya, berwarna krim dengan corak kuning ya, kuning lembut. Sayangnya ini belum mekar ini, sayangnya. Mungkin nanti kita ketemu yang sedang mekar mungkin ya, mudah-mudahan.
Selain Cleisostoma teman-teman, kita juga menemukan jenis anggrek Dendrobium ya, sedang kenop nih. Wow, ada beberapa kenop itu siap mekar. Mungkin dalam waktu 1 atau 2 hari dia akan bermekaran teman-teman. Ini, nah sayang sekali ya, kita agak sedikit terlalu cepat menemukannya. Ya, semoga tetap lestari anggrek spesies Cleisostoma. Cantik sekali, meskipun bunganya kecil-kecil ya. Nah, kita juga di sini kita lihat teman-teman, keiki dari anggrek Dendrobium crumenatum atau anggrek merpati ya. Memang warnanya kecoklatan tuh karena dia terbakar matahari atau terlalu banyak kena sinar matahari. Luar biasa. Banyak sekali jenis anggrek yang ada di batang pohon ini. Oke teman-teman, ini salah satu contoh beberapa jenis anggrek spesies yang kita temukan ya di alam liar, di habitat aslinya. Sayang sekali nih, batangnya sudah lapuk ya, sudah tumbang dan lapuk, sehingga kelangsungan hidup dari anggrek ini sangat terancam pastinya. Nah, di sini teman-teman saya menanggapi juga pertanyaan beberapa teman-teman pecinta anggrek spesies ya, yang sering menanyakan, Kak, apakah anggreknya dijual, Kak, apakah mau ngerawat dan lain sebagainya. Nah, saya sampaikan di sini ya, silahkan teman-teman, bagi ada teman-teman yang ingin merawat jenis-jenis anggrek spesies yang saya temukan ya, silahkan kontak di WA ya, ada di deskripsi ya, silahkan langsung WA saja, kita ngobrol di sana. Untuk harga ya, itu sejujurnya saya tidak tahu teman-teman ya, saya nggak jualan, saya nggak menjual, tapi kalau sekedar untuk ganti ongkos bensin umpamanya, itu tidak apa-apa, atau donasi seikhlasnya, itu sangat saya terima dengan senang hati ya. Karena ya ini tadi, sayang sekali kalau anggrek seperti ini, secantik ini teman-teman, itu tidak dirawat dan ya mati begitu saja ya pastinya, apalagi di perkebunan kopi seperti ini ya, atau di pinggir-pinggir hutan, pinggir jalan itu ya. Jadi silahkan kontak di WA saja teman-teman. Untuk jenisnya sendiri teman-teman, saya pasti akan membawa maksimal itu 5 plan dari setiap perjalanan saya, dari jenis-jenis yang ditemukan. Tentunya yang ditemukan di habitat yang rusak, bukan yang ambil di batang pohon atau ya sengaja mencari khusus ya, itu nggak bisa. Jadi nggak bisa pesan. Sesuai apa yang saya temukan saja yang bisa saya bawa di hutan itu. Ini nggak bisa pesan, Kak, mau pesan anggrek ini carikan ya, saya belum bisa ke situ ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya.
Kita akan lanjutkan perjalanan kita. Jangan lupa kontak ada di deskripsi. Oh, nah teman-teman, kita akan coba sedikit masuk ke hutan ya. Siapa tahu kita menemukan jenis anggrek lagi nih. Kita coba nih menikmati suasana hutan sambil menunggu waktu sore. Nah, ini ada jenis-jenis hoya teman-teman. Kurang paham tapi saya jenis hoya apa. Sangat sejuk sekali ya. Iya, ada jenis Tainio folium anggrek tanah, belum berbunga. Kita sambil istirahat menikmati kesejukan hutan. Tapi kalau di hutan seperti ini teman-teman, kita agak sulit menemukan anggrek ya, karena biasanya tumbuhnya itu di batang-batang pohon yang cukup tinggi. Kalau beruntung ya kita bisa menemukan yang sudah jatuh karena angin ya, atau di pohon yang tumbang. Ya, kita sejenak beristirahat menikmati suasana hutan ini teman-teman ya. Sejuk sekali, luar biasa. Sayang sekali kita belum menemukan anggrek teman-teman di sini. Ya, ada juga, itu ada di atas tuh. Kita belum bisa mengidentifikasinya karena sangat tinggi tuh. Tapi kemungkinan sejenis area ya, agak sulit dilihat. Oke. Nah teman-teman, yuk kita lanjut. Suasana ini sudah mulai mendung ini teman-teman, sudah mulai gelap. Oke, kita akan keluar. Cukup jauh juga ini. Luar biasa. Agak berat ya keluar dari hutan ya. Ini ada tunggul pohon teman-teman. Biasanya sih ditumbuhi anggrek ini tempat ini. Batang kayu yang lapuk seperti ini biasanya ditumbuhi jenis-jenis anggrek tanah teman-teman. Ya, ini kayu hutan. Saya kurang tahu ini jenis kayu apa. Ya, ini biasanya saya ambil kayu lapuknya ini untuk media tanam jenis-jenis anggrek Grammatophyllum. Ya, ini sangat bagus ini. Ya, kalau di sini bilang ini kayu tanam. Lalu di sini juga ada mossnya. Ya, untuk media tanam. Nah, kalau mossnya ini ya sebenarnya ada sejenis lumut ya. Jadi moss putih. Ini masih perlu diolah lagi, direbus dulu, diperlakukan dengan fermentasi dan fungisida. Baru bisa digunakan sebagai media tanam. Ya, ini mossnya. Oh, ini ada nih teman-teman. Wah, jenis apa ini ya? Oh, jenis Plocoglottis teman-teman. Iya, jenis Plocoglottis, tapi saya tidak bisa memastikan ini jenis Plocoglottis apa. Apakah Plocoglottis javanica atau triplicata ya, karena hampir mirip. Nah, dia memiliki pseudobulb seperti ini teman-teman, kecil ya, mirip seperti pseudobulb anggrek apa ya, kolegin ya. Iya. Nah, ini ciri khas dari anggrek tanah Plocoglottis ya, Plocoglottis. Nah, kita biarkan saja ya, tetap tumbuh dan lestari di sini. Nah, kita akan keluar dari hutan ini teman-teman. Plocoglottis spesies.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Perjalanan kita luar biasa ya. Kita sudah berjalan-jalan menyusuri tepi hutan ini sambil menunggu waktu sore di bulan puasa ini ya. Kita sudah ketemu berbagai jenis anggrek spesies yang tumbuh alami di habitatnya. Luar biasa. Banyak sekali jenis-jenis anggrek yang bisa kita temui sebenarnya ya. Tapi karena waktu sudah sore dan sudah mulai mendung ini, sudah gelap ya. Jadi ini saatnya kita untuk kembali ke rumah. Nah teman-teman, ikuti terus channel Anggrek Liar YT. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Menambah semangat saya pastinya ya untuk terus bereksplorasi dan terus berbagi tentang kekayaan anggrek spesies Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.